damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats atau Yesaya pasal 25 ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dibuat dengan judul nyanyian dan pujian. Nyanyian dan pujian. Di dalam Alkitab dikatakan sebagai judul ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Jadi kalau kita menghubungkan judul tersebut, judul dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lebih tepat dihubungkan dengan ayat 1, Yesaya pasal 25 ayat 1. Yesaya menyanyi dan memuji Tuhan karena Allah kita itu penuh kasih. Dia atau Yesaya memuji Tuhan dengan meninggikan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah kudus dan mulia. Dan yang paling ditekankan dalam Yesaya pasal 25 ayat 1 adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Tuhan melakukan rancangannya untuk kebaikan orang-orang yang percaya, orang yang bertobat. Di situ kita lihat melalui pembacaan dalam ayat 1 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau menginginkan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Dalam firman Tuhan yang kita dengar, yaitu renungan kita di pagi hari ini yang diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 4. Di sini kita lihat yaitu yang berhubungan dengan badai kehidupan yang dianalogikan kepada dua hal, yaitu tentang musim yang sangat ganas, yaitu dikatakan angin ribut, dan musim kering. Inilah analogi yang dikatakan Yesaya yang dihadapi umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal 25 ayat 1 ini adalah dikutip dari nyanyian pujian orang yang percaya atau umat Tuhan dari Mazmur 33 ayat 11. Dikatakan,
tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya dikatakan terima, tentram. Dan yang terutama yang kita lihat dalam Yesayas yang dikutip untuk memperjelas dalam Yesayas 29 atau Yeremia 29 ayat 12 dan ayat 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang engkau. Ini adalah nubuatan pembuangan umat Tuhan dibuang ke Babel. Sehubungan alasan pembuangan Tuhan ke Babel adalah supaya umat Tuhan bertobat. Tetapi Tuhan dalam rancangannya tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tetap memelihara umatnya. Dan inilah yang kita lihat dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kalau kita membaca ayat 3 dan ayat 5, umat Tuhan memuji Tuhan, tetapi dalam perbuatannya sehari-hari tidak memuliakan Tuhan, tidak menghargai milik orang lain. Dan yang berikut kita lihat terutama di dalam Yesayas pasal 25 ayat 5, di situ jelas dikatakan, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Artinya melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, umat Tuhan memuji dengan nyanyian, memuliakan Tuhan, tapi dalam perbuatan mereka melakukan penindasan atau perbuatan jahat kepada sesamanya. Itulah yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar. Dan yang terutama akibat dari perbuatan tersebut, orang lemah, orang miskin diibaratkan atau digambarkan atau dianalogikan keadaan kehidupan mereka mengalami badai kehidupan seperti dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, mengalami seperti angin ribut, dan demikian juga mengalami penindasan dari orang sombong. Tuhan tetap kasih kepada umatnya. Oleh sebab itu umat Tuhan akan dibuang ke Babel. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, orang percaya mengalami badai kehidupan. Orang percaya mengalami suatu hal yang buruk. Jadi ketika badai kehidupan menerpa kehidupan kita,
apa yang menjadi kekuatan bagi kita. Inilah yang disampaikan oleh Yesayas. Tuhan itu baik. Tuhan itu pemelihara hidup orang percaya. Yang walaupun badai kehidupan, sekeras apapun badai kehidupan yang dialami Yesayas, dalam firman Tuhan yang kita dengar, dia percaya seperti yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Tuhan akan memulihkan, asalkan mereka mencari Tuhan dengan benar, memuji Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan benar sebagai buah dari iman mereka. Sebagai buah dari iman itu harus dinyatakan melalui perbuatan yang baik. Inilah yang kita lihat yang mau diinginkan oleh Yesayas. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan melalui nabinya, Nabi Yesayas dan Nabi Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhanlah perlindungan kita. Bila kita menyerahkan kehidupan kita dan berlindung kepada kuasa tangan Tuhan, kita akan dapat luput dari bahaya yang sedang menerpa kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri adalah kekuatan, Tuhan sendirilah perlindungan yang paling sempurna. Marilah kita, bila kita diterpa oleh badai kehidupan ini, sekeras apapun badai kehidupan ini, sekeras apapun keadaan kesusahan yang kita alami, Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling sempurna. Kesesakan apapun yang mendesak kehidupan kita, Tuhan akan melepaskan dari kesesakan tersebut. Itulah janji Tuhan yang kita lihat, bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang percaya. Tuhan adalah perlindungan kita yang tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak sekedar melihat penderitaan kita, melainkan Dia datang bersama kita. Dia menjadi manusia, merasakan penderitaan kita, dan Dia sendiri melepaskan kita dari kuasa si jahat, melepaskan kita dari kuasa cengkeraman iblis. Matanya Tuhan selalu tertuju kepada kita, dan bila kita menengadah dan berdoa dengan benar kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan melindungi kita. Ke dalam tangannya lah kita menyerahkan segala kehidupan kita, baik suka, baik dan duka, karena Dialah pelindung kehidupan kita. Dan Dia sendiri adalah keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji dan kami muliakan, di pagi hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Karena berkat kasih setia-Mu, Engkau telah memelihara kehidupan kami, sehingga dapat kami menerima berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, dalam kehidupan kami ini, banyak pencobaan yang kami alami, banyak ujian iman yang menerpa kehidupan kami. Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Kami adalah orang yang lemah. Tetapi melalui berkat-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, Tuhan bersedia menjadi perlindungan kehidupan kami.
Engkau telah mengutus anak-Mu ke dunia ini untuk memperlengkapi dan melepaskan kami dari kuasa si jahat. Tuhan, melalui iman kami kepadamu, Tuhan, kami pada hari ini akan melakukan firman-Mu dengan tulus, karena buah dan percaya kami bahwa Tuhan adalah perlindungan yang sempurna bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa kami yang di surga, saudara-saudara kami bila mengalami seperti yang dialami oleh umat-Mu yang sedang mengalami kehidupan yang terdesak, kehidupan dalam keadaan kesusahan, ajarlah mereka supaya tetap berserah ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan menolong mereka. Tuhan, segala yang kami lakukan pada hari ini, tuntun dan pimpinlah kami untuk menuruti segala kehendak-Mu. Demikian juga kepada saudara kami bila ada dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.